Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan kembali membahas tentang VFD, Variable Frequency Drive. Sebelumnya kita udah bahas VFD pada part 1. Nah, sekarang kita bahas yang part 2 untuk melengkapi part sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton yang part 1-nya, teman-teman bisa klik link video yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai part 2-nya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, VFD adalah pengendali kecepatan motor listrik. Jadi VFD bisa mengatur kecepatan motor listrik menjadi cepat atau lambat, dan kecepatan motor disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin tinggi kecepatannya, maka arus yang terserap juga akan semakin besar, sehingga biaya yang timbul juga akan lebih besar. Cara kerja VFD adalah dengan mengatur frekuensi dan tegangan yang diberikan ke motor. Dengan demikian, kita bisa ngatur kecepatan dan daya motornya. VFD banyak diaplikasikan baik di industri maupun aplikasi komersial. Contohnya pada crane, extruder, motor induksi 3 pas, bahkan roller coaster. Mari kita lihat diagram dasar VFD yang sebelumnya sudah kita bahas di part 1. Pertama, VFD memeriksa gangguan hubung tanah atau ground fault. Lalu, sumber listrik AC arus bolak-balik diubah menjadi DC, arus searah melalui penyearah 6 pulsa atau rectifier yang terdiri dari dioda-dioda. Hasilnya gelombang DC yang akan menjadi dasar kerja selanjutnya. Setelah penyearah, kita punya yang namanya DC bus. Untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan arus atau inrush current, VFD memakai rangkaian precharge. Rangkaian precharge ini berfungsi memperlambat pengisian kapasitor di DC bus saat power up. Jadi arus tidak langsung meledak dan merusak komponen-komponen di dalam VFD. DC bus ini juga berfungsi untuk menyaring dan menstabilkan sinyal sebelum diubah lagi menjadi AC. Dengan ini outputnya lebih bersih dan siap untuk langkah berikutnya. Berikutnya ada yang namanya inverter IGBT atau modul IGBT. Jadi pada modul IGBT ini menghasilkan arus bolak-balik AC sebagai output PWM, Pulse Width Modulation. Tapi apa artinya dan bagaimana prosesnya? Nah, ini yang akan saya jelaskan pada part 2 yang belum saya jelaskan pada part pertama. Jadi tidak mungkin membahas VFD dan IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor, tanpa memahami PWM atau Pulse Width Modulation dulu. PWM berarti mengontrol sinyal analog dengan menghasilkan pulsa-pulsa yang lebarnya bervariasi, mewakili amplitudo sinyal analog tersebut. Jadi secara singkat, PWM digunakan untuk mengatur sinyal analog dengan pulsa digital. Kita juga bisa menyebut IGBT ini sebagai transistor bipolar bergerbang terisolasi. Jadi semacam saklar yang memungkinkan daya mengalir saat dinyalakan on dan memutuskan daya saat dimatikan off. Jadi IGBT ini memiliki kemampuan untuk hidup dan mati ribuan kali setiap detiknya. IGBT adalah perangkat solid state, artinya tidak memiliki komponen bergerak. Jadi IGBT ini bukan hanya sekedar saklar mekanis yang membuka dan menutup secara fisik seperti saklar biasa, tapi IGBT ini dioperasikan dengan memberikan tegangan ke komponen semikonduktor yang disebut gate. Tegangan ini akan mengubah karakteristik materialnya untuk membuat jalur listrik on atau memblokirnya off. Nah, mari kita lihat lebih dekat bagaimana IGBT ini bekerja. Jadi arus mengalir melalui jalur konduksi yang terdiri dari kolektor dan emitter. Sedangkan gate mengendalikan jalannya arus. Ini adalah gambaran diagram kelistrikan IGBT-nya yang mewakili saklar elektronik. Jadi IGBT bekerja seperti saklar, gate akan tertutup on sehingga arus mengalir di antara kolektor dan emitternya. Dalam diagram IGBT bagian atas yang diwakili sebagai saklar akan terhubung ke DC bus positif, sedangkan bagian bawah akan terhubung ke negatifnya. Tapi perlu diingat, sinyal output dari VFD adalah sinyal PWM. Nah, gelombang PWM inilah yang sangat penting dalam pengoperasian VFD. Karena dengan tegangan dan frekuensi variabel inilah, VFD mampu mengendalikan kecepatan motor. Oke, itu aja penjelasan part 2 untuk tambahan video sebelumnya part 1. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.